Saudara Hakim MK memanggil 4 Menteri Kabinet Jokowi untuk bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres pada Jumat 5 April 2024. Lantas apa makna dibalik keputusan Hakim MK untuk memanggil 4 Menteri Jokowi? Apakah Presiden Jokowi juga bisa dipanggil MK? Mengingat dalam sejumlah dalil pemohon, tim Anies, Muhaimin, dan Ganjar Mahfud menyebut soal keberpihakan Presiden dalam pemilu. Kita bahas bersama sejumlah narasumber sore hari ini. Sudah ada Direktur Eksekutif Tim Hukum Amin dan juga Mas Zuhad Aji Firmantoro, serta tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat sore Bang Ngabalin, Pak Ikrar dan Mas Zuhad. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mas Zuhad. Selamat sore. Yang mulia Pak Ikrar. Selamat sore. Profesor Bung Ngabalin. Baik, saya akan ke Mas Zuhad. Mas Zuhad, bagaimana tim Anda merespon upaya Hakim untuk memanggil keempat menteri pada Jumat mendatang? Ya sama, kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi gitu ya. Karena semua alasan komplit bisa disampaikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, utamanya dari sisi yuridis normatifnya gitu Mbak. Oke, apa yang Anda harapkan nanti saat keterangan-keterangan ini diberikan oleh 4 menteri tersebut? Iya, kita berharap kan semuanya bisa memberikan penjelasan secara terang. Kalau ya kita semua bisa berpikir jernih dengan data, fakta yang nanti akan insya Allah disampaikan oleh para menteri ini gitu Mbak. Dan ini kan bukan pertama kali sebetulnya Mahkamah Konstitusi memanggil menteri ya. Dahulu pernah Pak Mendagri juga dipanggil. Dan ini saya rasa suatu yang biasa sebetulnya dalam Mahkamah Konstitusi karena memang hak hakim untuk melakukan itu gitu. Karena ini kan peradilan tata negara, bukan peradilan pidana atau perdata gitu Mbak, di mana dalam peradilan tata negara ini memang hakim memiliki hak dan kewajiban untuk aktif menggali fakta-fakta yang sesungguhnya didalilkan oleh pemohon. Begitu. Oke, ini ada makna khusus tidak yang bisa Anda tangkap dari pemanggilan 4 menteri ini? Ya kalau saya dalam perspektif hukum merasa tidak ada yang khusus sih. Ini karena norma memberikan kewenangan itu kepada hakim, kecuali kalau dalam norma tidak memberi wewenang lalu hakim menemukan terobosan hukum gitu ya. Itu baru ada makna khusus. Sepanjang memang hakim memiliki wewenang kan berarti mereka ini, para hakim yang mulia ini hanya memanfaatkan wewenang yang ada dalam diri mereka, Mbak. Jadi saya pikir ya ini sesuatu yang lumrah biasa dalam rangka hakim mendalami permohonan yang kita dalilkan. Oke, saya ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, Hakim kan menegaskan bahwa ini bukan untuk mengakomodir permohonan dari pemohon, tapi memang Hakim menilai dibutuhkan keterangan dari keempat menteri tersebut. Menurut Anda, adakah indikasi khusus atau makna khusus yang ingin digali Hakim dalam persidangan hari Jumat mendatang? Ya, menurut saya ini sangat penting ya, dan juga sangat khusus ya. Jadi kalau tadi Ketua Sidang mengatakan bahwa kami sebenarnya menolak, tapi kemudian kami mengambil alih ya permohonan pemohon tersebut ya mengenai permintaan agar beberapa menteri penting yang terkait dengan kampanye pada masa pemilu kemarin ya itu dipanggil ya, dan kemudian yang dipanggil memang yang terkait khususnya dengan bansos ya. Kalau tadi Bung Ngabalin di dalam wawancara dengan televisi mengatakan bahwa masa pemilu dikaitkan dengan bansos ya, tapi kita masyarakat tahu persis lah ya bahwa ada abuse of power dari presiden ya mengenai pembagian bansos itu, misalnya jumlahnya yang meningkat 150% dari yang normal begitu, kemudian juga pembagiannya juga di tempat-tempat yang tidak pada tempatnya ya, dan kemudian juga menteri-menteri itu juga memiliki data digital yang menyatakan bahwa bansos ini berasal dari presiden ya. Tapi kalau 2 menteri yang lain itu kan karena Bu Tri Risma hari ini adalah Menteri Sosial, tentunya itu juga terkait kami dengan tangkap Pak Ikrar. Saya ke Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, Anda menegaskan berulang kali ini tidak ada relevansinya seperti itu. Tapi disebutkan terbalik dengan Pak Ikrar. Bagaimana Anda melihat pemanggilan keempat menteri ini? Masuk akal tidak? Ya. Sama yang tadi Bapak sebut itu 3-4 poin itu, kasih data bahannya ke pengacara supaya jangan hanya omon-omon di MK, jangan Bapak hanya omon-omon di luar Pak Ikrar, Bapak kasih
Itu data tadi. Saya berkali-kali dengar profesor itu berulang-ulang kata bicara tentang itu. Kasih itu data, berapa jumlahnya itu, kasih kepada pengacara supaya mereka jadikan bahan itu di persidangan di sengketa pemilu. Kalau Bapak hanya ngomong-ngomong dan tidak punya data, untuk apa Bapak cerita itu? Nanti melakukan pembohongan kepada ruang publik, menyesatkan rakyat publik tentang persidangan itu. Bapak ingat baik-baik itu. Bapak itu seorang guru besar yang mulia, duta besar, kawan saya kan Bapak itu. Jadi tolong Bapak bicara dengan baik. Itu satu. Iya, saya Yang juga kedua, kawan Anda. yang Anda kedua, juga ditahan dulu Pak Ikrar. Yang kedua apa Bang Abalin? Dengar baik-baik Pak Ikrar, dengar baik-baik. Saya menyebutkan bahwa dalam sejarah Republik Indonesia di persidangan Mahkamah Konstitusi baru pertama kali orang bicara tentang masalah bansos, bantuan sosial, yang itu dibicarakan dananya di DPR, programnya disampaikan oleh pemerintah. Keterbukaan para menteri ini akan menjelaskan agar Mahkamah Konstitusi dan para hakim itu juga tahu secara komprehensif apa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh Presiden Joko Widodo tentang bantuan sosial. Rakyat kita ini semua bukan kaya raya, Bapak. Masih banyak yang miskin, masih banyak yang menderita. Pemerintah harus lakukan itu. Dan yang ketiga, Bapak harus tahu bahwa bantuan sosial itu bukan diserahkan baru nanti pemilu. Hampir 10 tahun, itu program paling terpenting yang dilakukan. Bapak catat itu baik-baik, supaya rakyat bisa mendengar dengan baik. Pak Ikrar ya, saya sudah berkali-kali dengar Bapak bicara. Oke, tapi ada yang keempat Bang Abalin? Orang itu. Ada yang keempat atau hanya 3? Biar langsung dijawab Pak Ikrar. Baik, silakan Pak Ikrar. Diminta datanya dilampirkan dan soal bansos ini juga menjadi sorotan Bang Abalin. Silakan dijawab. Yang jelas televisi Anda itu Kompas dan juga berbagai televisi itu memiliki suatu catatan-catatan ya. Saya beri contoh misalnya pernyataan Pak Muhadjir Effendi ya di muka banyak orang ya yang menyatakan bahwa ini sebaiknya pemilu itu 1 putaran saja. Ingat ya, jadi pemilihnya jangan salah, dan itu kenapa demikian? Karena ini juga dananya juga terbatas gitu untuk bansos juga ya. Itu Pak Muhadjir ngomong. Pak Erlangga Hartarto itu bicara juga ya. Ingat ya bahwa ini bansos berterima kasih kepada siapa? Kepada Presiden Jokowi ya. Dan ini berarti dari siapa? Dari Presiden Jokowi ya. Dan kemudian Bang Mokhtar ya, kita sahabat ya, kita juga pernah berdiskusi secara baik ya, dan kalau Anda menuduh saya seakan-akan melakukan pembohongan publik ya, data menyebutkan bahwa yang ada di dalam Kementerian Sosial itu jumlahnya itu benar-benar fix ya, dan kemudian ketika pemilihan umum ini akan berlangsung, data itu bertambah dengan 50% tambahan ya, dan kemudian Anda tahu bansos itu benar Anda mengatakan bukan cuma 10 tahun, tapi sejak eranya Presiden Jokowi juga sudah dilakukan. Tapi pada masa pemilu ini itu jelas-jelas tampak bagaimana Presiden, Menteri itu langsung membagikan kepada masyarakat yang belum tentu ada di dalam daftar penerima bansos. Oke, jadi data-data itulah yang memperkuat statement Anda ya. Ditahan dulu Bang Abalin, saya ke Mas Zuhad. Mas Zuhad, tadi kan Bang Abalin menyebut bahwa keterangan menteri nanti justru bisa membuka apa yang terjadi terkait soal bansos ini. Kalau dari pihak Anda justru akan membuka dari sisi mananya nih? Iya, baik. Jadi supaya tidak salah memahami, yang kita soal itu kan sebenarnya bukan sekedar bansosnya ya. Kalau bansos itu kewajiban negara. Itu program yang sangat baik untuk masyarakat kita. Kita dukung itu. Tetapi menjadi problem ketika bansos dipersonifikasi dan kemudian kita duga dipolitisasi. Nah, pada poin itulah kemudian kita memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk diadili, ditakar oleh Mahkamah Konstitusi. Yang begini ini adil atau tidak, kan gitu pertanyaannya. Menurut Anda itu bisa dibuka melalui keterangan 4 menteri nanti? Soal bansos dipolitisasi? Nah itu dia, saya sepakat dengan Bang Abalin tadi. Kehadiran menteri itu penting untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya, supaya kita bisa jernih juga nih. Apakah lalu datanya benar atau tidak dan seterusnya. Tapi kalau berdasarkan keterangan ahli yang kemarin sudah disampaikan di muka persidangan,
itu data-data sudah clear bahwa apa yang dilakukan yang kita sebut sebagai politisasi bansos itu berdampak signifikan terhadap suara elektoral dari pasangan calon 02. Angkanya kemudian kemarin secara saintifik dimunculkan oleh ahli kami sekitar 26 juta sumbangsih dari politisasi bansos terhadap suara paslon 02. Dan saya kira ini clear ya. Dan kehadiran menteri besok itu menurut saya suatu yang biasa, nggak ada yang khusus dalam perspektif norma juridis. Saya nggak tahu kalau dalam perspektif politiknya Bang Ikrar dan Bang Ngabalin, silakan. Ini hal yang biasa untuk pemanggilan menteri menurut dari pihak pemohon ya. 3 hal pokok. Ingat ya, 3 hal pokok yang untuk menjawab Profesor Ikrar yang mulia, His Excellency. Bapak dengar baik-baik. Data yang pertama yang tadi disebutkan oleh Departemen Sosial, sekali lagi, kalau Bapak miliki data itu, please, pada hari Jumat, kasih kepada pengacara supaya nanti bisa diserahkan kepada hakim agar bisa dikonfrontir dengan data-data yang disampaikan oleh menteri kepada mahkamah, kepada hakim. Karena Bapak tidak mengemukakan tentang data-data terpadu kesejahteraan sosial yang disebut dengan DTKS. Bapak tidak menyebutkan tentang data P3KE, kemiskinan ekstrim, yang tadi Bapak menyebutkan tentang ada melonjaknya data. Poin yang kedua, ingat, program ini program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak awal. Apa yang salah dengan istilah itu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo? Yang ketiga, yang keempat, kalau agenda-agenda itu kemudian disampaikan oleh para menteri tentang pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan secara terbuka, tidak ada satu orang yang bisa bersembunyi di balik penipuan dan kebohongan yang terjadi pada pemilu 2024 ini. Apanya yang salah? Data-data mana yang Bapak tidak sebutkan atau yang perlu untuk harus dikemukakan di Mahkamah Konstitusi? Monggo, silakan dikasih tahu agar para pengacara itu menyerahkan kepada hakim supaya hakim bisa sekali lagi mengkonfrontir. Ini terbuka sidangnya dan bisa diakses oleh siapa saja. Tidak ada yang bersembunyi, tidak ada yang main-main dalam persidangan ini. Baik, itu yang kami saya tangkap, maksudkan. Bang Ngabalin. Lalu dengan pemanggilan keempat menteri ini pada hari Jumat, apakah akan berujung pada pemanggilan atasan dari keempat menteri yang dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo? Kita akan kembali bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. MK panggil 4 menteri di sidang sengketa Pilpres pada Jumat mendatang. Dan saya ke Mas Zuhad. Mas Zuhad, dari pemanggilan 4 menteri ini pada Jumat mendatang, menurut Anda apakah akan berujung pada pemanggilan atasan para menteri tersebut, Presiden Jokowi, karena nama Presiden Jokowi ini juga kerap kali disebut di dalam sidang? Ya baik, memang awal mula pemanggilan 4 menteri ini kalau secara kronologis itu kan berangkat dari permohonan permintaan kita 01, meskipun ya dalam rangka menjaga independensi persidangan hakim mengatakan permintaan kita ditolak, tapi apapun itulah kita apresiasi langkah yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi gitu ya. Bagus. Nah, apakah berujung pada pemanggilan Pak Presiden? Ya barangkali ketika hakim memerlukan itu bisa jadi begitu. Kami sendiri kalau dibolehkan memohon ya kami mohonkan untuk sekaligus juga dipanggil. Kenapa demikian? Sebab memang center dalam permohonan kita itu kan ada di soal netralitas presiden sebenarnya. Mbak, sebenarnya kalau kita tidak menuduh Pak Presiden berpihak, apa yang dilakukan menteri itu tidak akan berpengaruh signifikan terhadap paslon 02 gitu ya. Tetapi kan karena menteri pasti akan takut dong untuk misalkan Pak Julhas misalkan yang di salah satu tempat pembagian bansos dia kita tuduh mempersonifikasi bansos dengan mengatakan ini dari Pak Jokowi, putranya sedang ada hajat, maka kita bersama-sama sebaiknya mendukung begitu ya. Kalau Pak Jokowi selaku presiden itu netral, pasti menteri akan berpikir ulang untuk mengatakan hal seperti itu. Maka ya kalau bisa dihadirkan bagus gitu ya. Jadi harapannya adalah ikut dihadirkan. Gimana Bang Ngabalin? Mungkin nggak? Jangan pakai opini Zuhad, jangan opini atau tafsiran. Kalau tafsiran nanti ditafsirkan lagi di masyarakat. Kalau opini tidak penting.
Saya berkali-kali mengatakan bahwa apa yang harus dilakukan oleh menteri dengan dipanggilnya ke Mahkamah Konstitusi itu dalam rangka kepentingan hakim untuk memperkaya, sekaligus memang harus dijelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang terpenting yang dilakukan oleh pemerintah kepada terkait dengan masalah bansos, sehingga hakim itu memang secara komprehensif harus bisa mendapatkan informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan tentang program bantuan sosial itu. Tapi gini Bang Abalin, nama Presiden Jokowi kan disebut berulang kali di sidang. Makanya kita sedang ingin menguji kan Bang, ini sedang kita uji di Mahkamah Konstitusi. Apa yang kami sampaikan tadi itu adalah permohonan kita di Mahkamah Konstitusi. Makanya saya sampaikan kalau memang hakim berkenan memerlukan itu, ya kita dukung Bang, karena memang permohonan kita tuh itu yang mau kita uji di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya tidak sedang beropini, saya menyampaikan. Ya, begini, kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Zuhal, umpama apa yang dikaitkan dengan Pak Zuhal, kemudian dengan masalah terkait dengan bansos. Saya juga ingin mengatakan bahwa begini, ini hal yang paling sangat penting. Menurut para hakim Mahkamah Konstitusi, keterangan para menteri itu menjadi sangat amat penting karena dibutuhkan dalam persidangan itu untuk kepentingan Mahkamah Konstitusi. Dan jangan lupa, kehadiran menteri bukan untuk mengakomodir keinginan dari pasangan calon Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD. Itu yang harus dipahami benar. Supaya jangan sampai rakyat salah mendengarkan apa yang kita sampaikan di ruang publik Kompas TV ini. Baik, Pak Ikrar, bagaimana perspektif Anda? Jika nanti ini sebenarnya dalam pemanggilan 4 menteri ini, ujung-ujungnya hakim mau membawa kemana sih? Ya begini ya, saya berharap bahwa hakim MK kali ini benar-benar independen. Ya, itu satu. Bukan kali ini, dari dulu independen, Prof. Oke, ditahan dulu Bang Abalin, silakan Pak Ikrar. Keputusan terhadap Gibran itu nggak independen. Siapa bilang? Oh iya, kita boleh berdalil lah. Tapi Anda tahu jangan ngawur tuduhannya begitu, Bang Abalin. Di Mahkamah Konstitusi jangan ngawur ngomongnya. Masa keputusan tentang Oke, ditahan dulu Bang Abalin. Gibran kok tidak independen di mana sih? Jangan begitu, Prof. Tidak boleh itu. Yang kita mohonkan begitu Bang Abalin. Diputuskan oleh Kimli itu bukan suatu yang main-main. Itu benar. Terus dari mana Bapak menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tentang usia itu tidak independen? Ya iya jelas tidak hati-hati loh Pak. Buktinya itu lembaga negara loh. Keputusannya final and binding. Kenapa bisa Bapak bilang ditahan dulu Bang Abalin. Kita ujung perspektifnya sedang melihat sidang di MK yang saat ini soal sengketa Pilpres. Gimana Pak Ikrar? Gak benar ini. Jangan jadi. Gak benar ini. Anda menyesatkan publik loh Pak Ikrar. Itu pikirannya sesat dan menyesatkan publik. Oke, ditahan Bang Abalin, ditahan. Kita ingin dengarkan perspektif dari Pak Ikrar soal pemanggilan para menteri ini, apa akan dibawa ujung kemana nih oleh para hakim? Ya, rekan-rekan yang ada di persidangan itu, saya yakin mereka sudah memiliki bukti. Teman saya itu Bambang Wijayanto sebagai pengacara hebat. Oke, jadi ujungnya hakim mau membawa kemana nih? Udung Mulya Rubit itu adalah juga pengacara. Bawa data. Mereka Jangan punya omong-omong. data. Bapak tunjuk seperti data saya pegang. Saya pegang data. Bapak suruh bawa datanya ke mahkamah. Saya pegang data. Oh iya. Kasih tahu supaya mereka pakai data. Jangan Bapak omong-omong saja. Mereka ngomong data, nggak mungkin dia nggak punya data. Oke, Pak Ikrar, singkat saja Pak Ikrar. Jadi tujuannya, menurut perspektif Anda, hakim memanggil 4 menteri ini ujungnya akan kemana? Apa yang akan digali? Dan apakah akan berbuntut untuk pemanggilan presiden selaku atasan menteri yang juga namanya kerap kali disebut dalam sidang? Itu tergantung kepada keputusan para hakim konstitusi yang terhormat ya. Saya nggak tahu persis apa yang akan dilanjutkan. Kalau memang akhirnya mengarah kepada presiden juga harus dipanggil, menurut saya itu adalah suatu kemajuan besar di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Tapi menurut Bang Abalin tidak ada relevansinya loh.
Relevan Apa tidak relevan itu kan relevansinya? penilaian Pak hakim itu, Ikrar, Pak. Pak Ikrar, Bapak dengar, Penilaian Bapak opini jelaskan publik. sama saya. Apa relevansinya Mahkamah Konstitusi yang menyidangkan sengketa pemilu, tapi presiden yang dimintakan pertanggungjawaban di Mahkamah Konstitusi? Anda Coba masih Bapak ingat jelaskan sama Presiden saya. mengatakan Apakah bahwa dia pan berhak relevankah itu? dia berhak kampanye. Pemilu itu dilaksanakan oleh satu institusi negara independen Oke. yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namanya KPU. Oke, kami KPU tangkap, Bang Abalin. penyelenggaranya. Oh iya, Kenapa saya Presiden tangkap Bapak itu. minta tanggung jawab? Oh, benar. Tapi apakah mereka melakukan itu dengan baik? Tidak. Hmm? Presiden membuat Siap, pernyataan Pak Ikrar. dengan latar belakang peralatan tempur TNI, apakah itu juga masuk akal? Siapkan datanya, Pak. Oh, Bapak itu siapkan ada datanya Oke. supaya jangan Bapak Data-datanya memfitnah ada, negara. Pak Ikrar. Pak Jangan Ikrar, Bapak data-datanya memfitnah ada menurut Anda? Bapak memfitnah polisi. Ditahan, Bang Abalin, ditahan. Please. Polri, TNI, Bapak jangan fitnah, Bapak pakai data supaya Oke, kita dengarkan. Pak bagus Ikrar, itu di Mahkamah data-datanya ada. Konstitusi. Please. Anda pegang tidak? Tolong Pak. Ya, itu kalau Anda lihat TV itu ada Panglima TNI, ada Jangan lagi Bapak curhat-curhat. Ditahan, Bang Abalin. Alutsista TNI. Udah di mahkamah orang curhat-curhat, Bapak curhat lagi di televisi. Profesor, aduh. Oh, saya terus terang bukan membuat suatu bualan ya, bukan omon-omon. Ini kenyataan, itu data digitalnya ada. Ya, kalau Bapak bilang TNI lagi dengan Panser, kemudian nanti Bapak sebut polisi lagi, Bapak memfitnah loh itu. Bang Abalin, kalau ternyata memang datanya ada dan akan dibuka di persidangan, seperti apa, Bang Abalin? Oke, Presiden membuat pernyataan apa itu, Dek? itu di tengah diapit oleh Menteri Pertahanan dan juga Panglima TNI di situ. Oke, Dan itu baik. di pangkalan TNI AU. Baik, kami tangkap. Mas Zuhad, ini jika 4 menteri dipanggil pada hari Jumat mendatang, menurut Anda ini apa sih yang akan digali MK? Selain itu menandakan apa? Apakah saat ini MK juga mempertimbangkan bukan hanya soal hasil tapi juga proses dan juga relevansinya? Benar sekali, Mbak. Kalau dalam perspektif kami, pemohon 01, Pak Erlangga misalkan, itu bahkan bisa menjadi saksi fakta sebab beliau yang kami tuduh telah mempersonifikasi bansos itu. Beliau bisa menjawab di muka sidang itu dengan hadir di sana. Adapun misalkan Menteri Pak Sri Mulyani gitu. Beliau bisa menjelaskan tentang penganggaran bansos sebagaimana yang sudah dituduhkan dalam tanda kutip oleh ahli kami kemarin. Dan semuanya lah, termasuk Pak PMK, termasuk DKPP. Semua pihak yang dipanggil di dalam persidangan besok Jumat itu adalah pihak-pihak yang semuanya disebut namanya di muka persidangan, baik di dalam proses pembuktian kemarin maupun dalam proses pembacaan di dalam permohonan kami. Semuanya nama-nama itu semua ditulis dan diucapkan di muka sidang, sehingga kalau dibilang relevan atau tidak itu semuanya insya Allah relevan, Bang, karena semuanya disebut di muka sidang, termasuk sebetulnya Presiden itu juga kita sebut di muka persidangan itu. Nah, proses pembuktian ini manakala memang yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi memandang perlu memanggil, maka itu akan dipanggil. Sekalipun kemarin 01 tidak memohon. Sekalipun 01 nggak memohon, kalau hakim merasa perlu berdasarkan PMK 41. Pasal 41. Ya, kami tangkap karena ini bukan untuk mengakomodir permohonan dari kedua pemohon, tapi adalah kebutuhan dari persidangan. Bang Abalin, singkat saja. Iya. Oke. Saya mau bilang sama Zuhad begini. Singkat saja. Bantu Profesor Ikrar. Tadi beliau menyebutkan bahwa ada data-data penerima bansos yang di luar daripada daftar atau data-datanya. Tolong kasih datanya supaya saya tadi bilang supaya berikan itu kepada hakim yang tadi saya sebutkan. Kami tangkap, Bang Abalin. Data terpadu dibutuhkan kesejahteraan data sosial untuk maupun ikut membuktikan ekstrim. apa yang menjadi statement dan juga menjadi perspektif dari para narasumber sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Bang Abalin, Mas Zuhad dan juga Prof Ikrar sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.